SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa' wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan beberapa faedah yang bisa kita petik dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun menyisakan banyak hal tentang fakta sejarah di balik kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dari kita mengambil beberapa pelajaran penting dan faedah yang berharga nanti terselip fakta-fakta yang belum sempat kita sampaikan di sesi yang pertama. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa faedah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai ibrah dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, hikmah di balik dirahasiakannya kelahiran baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada tanggal kelahirannya. Apa sih hikmah di balik itu semua? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal kelahirannya menjadi rahasia semata bagi Allah Subhanahu Wa Taala Azza Wajal? Maka disinilah kemudian para ulama mencoba untuk mencari dan menggali apa hikmah di balik itu semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara rahasia besar dirahasiakannya tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk menutup celah. Menutup yakni celah. Dalam bahasa usul fikihnya itu adalah sadud dzari'ah atau sadud dzara'i. Menutup yakni celah terjadinya kemadharatan, kemaksiatan yang lebih besar. Kenapa hal itu terjadi yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena seringkali jamaah dirahmati Allah, ya, ritual-ritual, ibadah-ibadah apapun jenisnya, disadari atau tidak, seringkali dikaitkan dengan tanggal kelahiran seseorang. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk merahasiakannya dan menjadikan tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Maka kita bisa melihat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali ada perayaan tertentu untuk mengenang jasa, kelahiran atau apapun, selalu dikaitkan dengan tanggal dan bukan dengan tahun. Selalu dikaitkan dengan tanggal dan tidak pula dengan yani bulan. Maka untuk menutup celah seperti itu, subhanallah, para ulama pun demikian dengan pakar sejarawan, inilah sebenarnya hikmah terbesar di balik, ya, rahasia besar Allah Subhanahu wa taala menyimpan rapat-rapat tanggal kepastian kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita jumpai beberapa ibadah-ibadah tertentu dikaitkan dengan tanggal. Satu contoh yang misalnya sebentar lagi kita bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan ditentukan dengan yakni tanggal 1 Ramadan. Berarti disitulah kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk berpuasa wajib. Di saat kita ingin merayakan hari raya pun, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu juga ditentukan dengan tanggal, awal tanggalnya, akhir bulan Ramadan, dan juga ditentukan dengan awal bulan Syawal. Pun demikian, ketika kita ingin puasa Ayyamul Bidh, itu enggak sembarangan.
Bukan berarti kemudian diserahkan kepada setiap person di antara kaum muslimin, saya ingin ayyamul bid sesuai dengan keinginan saya, baik itu tanggal Masehi, enggak. Tapi tanggalnya juga ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15, dan itu tepat harus di bulan apa? Yani Hijriyah. Nah, hal-hal seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tanggal dikaitkan dengan ibadah, maaf, itu harus didukung oleh dalil syar'i. Maka dengan kata lain, klaim sebagian kaum muslimin yang menyatakan ada ritual, ada ibadah tertentu yang dianggap sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian dikaitkan dengan tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, sejarah sangat menentukan sekali. Apakah tanggalnya sudah valid? Dan yang kedua, apakah ibadah tersebut didukung oleh dalil syar'i? Kenyataannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini tidak terpenuhi. Yang pertama, fakta sejarah tadi sudah kita sampaikan, bahwa para ulama semuanya, mayoritas para ulama belum sepakat di tanggal berapakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang kedua, fakta hadis dan dalil dari Al-Quran pun tidak menyebutkan sama sekali. Yani ibadah untuk menunjukkan kecintaan sekalipun sebagai wujud kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diiringi beberapa ibadah-ibadah tertentu. Maka inilah salah satu di antara gerbang pertama fakta sejarah Allah Subhanahu wa taala rahasiakan itu. Maka ini pun menjadi bukti begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa syariat yang namanya ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Wujud cinta kita kepada Allah, wujud cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus berdasar. Maka semuanya ini adalah saling melengkapi. Antara fakta sejarah tidak terpenuhi dan fakta dalil syar'i pun yang tidak ada. Maka dengan kata lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa tanggal di mana beberapa syariat itu kadang-kadang dikaitkan dengan tanggal sesuatu untuk menutup yani celah. Supaya kaum muslimin tidak hanyut dalam beberapa ritual-ritual dan ibadah-ibadah tertentu, ibadah lah ya. Karena semua orang meyakini ini adalah bagian dari ibadah. Supaya mereka tidak hanyut di dalam arus kebanyakan kaum muslimin ketika dikaitkan dengan bulan yani Rabiul Awal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya hikmah terbesar di balik rahasia kepastian tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenyataan juga membuktikan jamaah, selain sebagian orang yang menjadikan ini adalah bagian dari ibadah, ternyata fakta membuktikan kemaksiatan itu yang semakin banyak kita jumpai dalam perayaan-perayaan dan ritual-ritual tersebut. Terkadang diiringi dengan jogetan-jogetan yang beberapa tahun ini semakin viral. Apakah ini adalah bukti cinta seorang hamba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah tidak berdasar, tidak ada dalil mengklaim ini adalah bagian dari ibadah, bahkan dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menampilkan aurat. Waliyadzubillah. Maka berbahagialah kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semua kaum muslimin yang masih menyandarkan bahwasanya ibadah itu harus didasarkan pada dalil. Dan berbahagialah kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa wujud kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sejauh mana kita mengikuti sunnahnya. Dan sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita bisa mengikuti juga petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha yani fattabi'uni. Maka ittiba kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenarnya barometer dan ukuran
kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang alasannya, semua pasti meyakini, ritual dan perayaan itu adalah bagian dari ibadah. Mereka pasti meyakini akan hal itu. Maka tatkala kita paham bahwasanya ibadah didasarkan pada dalil dan tidak ada dalil yang menyatakan akan hal itu semua, maka ritual, perbuatan yang seperti itu dianggap sebagai perbuatan yang menyelisih syariat yakni Islam. Dan ini adalah hikmah yang pertama yang bisa kita petik, ya, lewat mempelajari fikih sirah yakni nabawiyah. Subhanallah, yakni kaitannya ada dengan kaitan akidah yang ini. Karena ada hikmah terbesar di balik dirahasiakannya tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedah yang kedua yang bisa kita petik adalah kita harus lebih selektif terhadap kisah-kisah yang tidak sahih berkaitan dengan detik-detik kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih banyak kita kaitkan dengan analisa hadisnya. Jadi kita harus lebih selektif ini jamaah. Ini sekali lagi, detik-detik kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita baca di semua buku sejarah, pasti kita akan dapati semua riwayat yang tidak semuanya sahih atau valid. Maka faedah yang kedua ini saatnya kita akan membongkar beberapa fakta-fakta dan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Apa yang kita paparkan di sesi pertama, saya mencoba memaparkan apa yang sahih. Tapi di faedah yang kedua yang kita sebutkan di sesi yang kedua ini, kita harus benar-benar selektif. Ada dua hal yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisah yang tidak sahih berkaitan dengan detik-detik kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama kalau tidak salah pernah kita sampaikan mengenai riwayat tentang munculnya nur yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau cahaya yang terang benderang pada jasad dan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian kaum muslimin masih banyak yang meyakini akan hal ini. Salah satu yang dijadikan sebagai dalih oleh mereka, meskipun itu ada di dalam ayat Al-Quranul Karim, itu adalah surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan ayat 46 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah wasirajam munira. Siraj itu artinya adalah pelita atau nur. Munira yang terang benderang. Dan di antara dalih yang lain dari hadis yang pernah saya sampaikan yakni dahulu kalau tidak salah di tempat ini, awwalu ma khalaqallah nur Muhammad. Makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan itu adalah nurnya Muhammad secara fisik. Dan dari nur Muhammad inilah yang kemudian diciptakan seluruh alam semesta ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dua dalih inilah yang kemudian seringkali dijadikan sebagai hujjah bagi sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya nur pelita yang terang benderang secara fisik. Dan ini diperkuat lagi dengan dalih yang ketiga dari hadis. Nanti kita akan sebutkan bagaimana penafsiran yang sahih dan derajat hadis yang kita sampaikan. Dalil yang ketiga yang sering kali mereka jadikan sebagai hujjah itu adalah kisah Nur Muhammad yang itu adalah warisan dari Nur ayahnya. Dalam riwayat yang sudah masyhur di kalangan sebagian kaum yakni muslimin. Nah, inilah di antara tiga dalil yakni jamaah. Jadi yang pertama pakai hujjah surat Al-Ahzab ayat 45-46. Yang kedua hadis
awwalu ma khalaqallah nuru Muhammad. Makhluk yang pertama kali diciptakan adalah nur Muhammad, dan diklaim nur di sini pelita itu adalah pelita secara fisik. Ya. Dan itu sudah terlihat diperkuat yakni dengan dalil yang ketiga, sebuah riwayat yang diklaim oleh sebagian kaum muslimin, Nabi SAW ketika lahir itu memang memancarkan cahaya secara fisik, dan itu adalah warisan dari ayahnya. Nah, di sini kita akan kupas satu persatu yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ini adalah ayat yang tidak kita ragukan, tapi yang kita catat dan garis bawah ini adalah penafsiran. Para ulama tafsir, nanti bisa dilihat, hampir seluruh para ulama tafsir, baik tafsir As-Sa'di yang kecil maupun berjilid-jilid, tafsir Ibnu Katsir atau Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Yani Bayan, ketika menafsirkan wasirajam munira, surat Al-Ahzab 45 sampai 46, enggak ada satupun di antara mereka yang menyatakan nur di sini sirat ini adalah sirat secara fisik. Tapi ini adalah arti kiasan. Bagaimana Nabi SAW ya diibaratkan adalah sirat pelita, menerangi kegelapan kesyirikan dengan nur dan pelita tauhid dan keimanan. Semuanya menyatakan demikian jemaah. Dan ini kita jumpai dalam banyak ayat yang lain. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengentaskan mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Apakah kegelapan ini dulu memang enggak ada listrik, belum ada PLN ya misalnya? Enggak ada yang menyatakan tafsir yang demikian jemaah. Zulm di sini adalah zulumatus syirk, al-kufr, kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan menuju nur. Nur di sana nur tauhid wa nurul iman. Dan itulah sifat yang melekat pada diri Nabi SAW. Dan kita lihat bagaimana masyarakat yakni jahiliyah penuh dengan kegelapan. Kegelapan kemaksiatan, kegelapan kekufuran, bahkan kegelapan kesyirikan di dalam mereka menyembah dan mengkultuskan makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Gak ada satupun yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Rasulullah SAW secara fisik dengan mengambil dalih dari surat Al-Ahzab ayat 45 itu seperti seorang yakni superhero yang kemudian keluar apa? Yakni sinar-sinar yang kuat, kemudian api menyala sebagaimana imajinasi para ya pembuat yakni film-film, yakni karton atau mungkin barangkali yang kita saksikan menjadi idola anak-anak sebagian besar kaum muslimin. Lah, gak ada sama sekali yakni jamaah yang mengatakan demikian. Lah ini adalah bantahan yakni jamaah. Yang kedua, di mana mereka menjadikan dalih untuk memperkuatnya itu adalah dengan hadis awwalu ma khalaqallah, makhluk yang pertama kali diciptakan tadi apa? Nur Muhammad, ya Jabir. Setelah dianalisa oleh para pakar ahli hadis, mereka sepakat bahwasanya riwayat ini la aslalahu. La aslalahu itu artinya apa? Tidak ada dasarnya sama sekali. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan. Ya, saya nggak tahu apakah Surabaya itu Suro dengan Boyo itu ada pencetusnya, Pak? Saya nggak tahu ya. Ya, mungkin barangkali saya nggak tahu apakah ini termasuk la aslalahu. Yang pernah sampaikan yang juga ketika kelinci apa? Mencuri timun itu apa? Kancil itu nggak tahu siapa pencetusnya. La aslalahu, seperti inilah kisah. Meskipun masyhur, tapi di dalam kita berhujjah dengan syariat ini tidak bisa hanya menyandarkan ini sudah kadung masyhur. Tidak bisa ya nih jamaah. Pun demikian dengan riwayat yang dijadikan oleh dalih yang kedua ini. Awwalu ma khalaqa nur Muhammad ternyata termasuk bentuk hadis yang tidak ada dasarnya, la aslalahu. Terus bagaimana hukumnya? Haram yakni hukumnya kita jadikan sebagai hujjah. Karena tidak tahu siapa yang mengatakan, bahkan haram kita menyandarkan hal ini kepada Nabi SAW. Otomatis dalih yang kedua gugur. Meskipun populer di kalangan kaum muslimin.
Yang ketiga, di mana mereka mengklaim nur yang keluar dari fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jamaah, itu secara fisik warisan dari ayahanda. Dan pernah kita sampaikan ya dahulu, pernikahan ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini juga penistaan secara tidak langsung kepada ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalil yang ketiga ini dikaitkan dengan wajah ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu terpancar sinar yang terang. Disebutkan bahwasanya sinar yang terang yang keluar dari wajah ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ini yang menjadikan banyak wanita-wanita penduduk Makkah terpikat. Tapi giliran ketika, maaf, ayahandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuai atau berhubungan intim dengan ibunya Nabi Aminah, kemudian keluar rumah, cahaya itu sudah redup dan hilang, menjadikan para wanita penduduk Makkah sudah tidak terpikat dan tertarik dan terpesona lagi dengan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kemanakah pelita dan cahaya tersebut? Ini dibumbui lagi, sebagaimana kita sampaikan. Ternyata cahaya itu sudah berpindah ke rahimnya yakni Aminah, dan itulah yang akan kemudian terbawa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni lahir. Dan pernah kita sampaikan hal ini juga. Bagaimana yakni bantahannya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk dalil yang ketiga ini tidak ada dalil yang sahih mengenai riwayat tersebut. Bahkan klaim sebagian orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu memiliki riwayat bahwasanya ayahnya pernah melakukan sistem pernikahan istibdha, ya, itu pun mustahil dan penistaan terbesar atas nama ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah kita sampaikan ya, istibdha itu adalah pernikahan, ya, atau sebenarnya adalah perzinaan ketika istrinya, ya, istrinya itu sudah suci dari haid dan nifas, itu diserahkan kepada orang-orang yang punya apa? Yang punya kelebihan fisik ganteng, kelebihan harta kaya, kelebihan prestasi, kelebihan strata sosial, orang yang punya, ya, kedudukan sosial, atau mungkin barangkali, ya, orang itu berasal dari ras yang mulia misalnya. Jadi disuruh untuk berzina dengannya sebenarnya. Tapi bagi mereka ini adalah sistem pernikahan. Sampai nanti ada tanda-tanda hamil baru kemudian diambil. Mereka percaya, orang-orang masyarakat yang jahiliyah percaya dengan hamilnya dia dari orang yang dia pinginkan, misalnya kaya, itu akan bisa tertular pada anaknya ketika lahir. Ini adalah pernikahan istibdha, disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu diklaim bahwasanya ayahnya itu juga punya banyak gundik. Karena ayahnya Nabi SAW itu adalah orang yang secara fisiknya bagus, bahkan banyak terpikat gara-gara keluar apa? yakni cahayanya. Ini adalah penistaan terbesar. Ya, ala kulli hal, yakni bumbu-bumbu tentang detik-detik kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak luput dari beberapa ini. Salah satunya adalah tentang nur yakni Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus benar-benar selektif. Dan ini adalah faedah yang kedua. Jangan sampai kemudian kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan yakni fakta tentang lurusnya, kesucian, bersihnya perjalanan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian klaim kita cinta dan sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah terbumbui dengan riwayat-riwayat yang tidak yakni sahih. Dan inilah yang pernah kita sampaikan kalau tidak salah. Salah satu di antara, ya, hal yang seringkali tercampuri dan terbumbui oleh riwayat yang tidak sahih itu adalah disiplin ilmu apa? yakni sirah nabawiyah ini. Maka disinilah saatnya kita mencoba Bismillahirrahmanirrahim, ya, mulai awal ini, karena ini sudah mulai masuk apa? Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan yakni mulai insyaallah taala mencoba mana riwayat yang sahih, dan kita harus selektif yakni juga mana riwayat yang tidak sahih, nanti kita akan jelaskan. Karena perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak luput. Bahkan di setiap segmen dan episode itu pasti ada riwayat-riwayat yang tidak yakni sahih. Baik yang kita dapatkan semenjak kecil atau mungkin yakni barangkali tidak kita sadari selama ini.
Salah satunya di masa kelahiran Nabi SAW sudah ada riwayat-riwayat yang tidak sahih, yang sudah masyhur dan sudah kadung populer di masyarakat yakni kita. Baik, ini adalah riwayat yang tidak valid dan tidak sahih yang berkata, yang pertama yang berkaitan dengan detik-detik kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kalau tidak salah, yakni Dr. Yani Firanda Hafizahullah Ta'ala juga pernah membantah dalam artikel yakni khusus mengenai Nur yakni Muhammad ini dengan tuntasnya. Ya, dari sisi analisa kritik hadisnya maupun dari sisi ketidak masuk akalannya katanya. Ya, karena di beberapa riwayat disebutkan, ya, sampai-sampai sebagian kaum muslimin mengklaim saking terangnya cahaya secara fisik yang keluar dari jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diklaim itu nggak punya apa? Nggak punya bayangan. Karena cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih terang dibandingkan cahaya matahari. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diklaim tidak punya yakni bayangan. Dan ini kontraproduktif dengan beberapa riwayat sahih. Ya, dan banyak hal kita jumpai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kita sampaikan yakni juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha yakni salat malam, karena tempat dan kamarnya memang sempit, Aisyah ini tidak kemudian menggerakkan dan memindahkan kakinya sebelum disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai isyarat yakni agar memindahkan kakinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau yakni sujud. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki cahaya yang terang secara fisik, bisa dipastikan Aisyah pasti akan menggerakkan sendiri, akan memindahkan kakinya karena tahu ini saatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau apa? Mau sujud. Kenyataannya tidak seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yakni demikian. Dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari keluar dari kamarnya, sholat di Masjid Nabawi, yang kita tahu antara Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rumahnya itu berdekatan. Dalam gelap kulit seperti itu, Aisyah radhiyallahu taala anha itu sampai kemudian merangkak-rangkak mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam entah kemana, baru kemudian terpegang yakni kakinya. Allah, kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya cahaya yang terang, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian kaum muslimin, ya, mungkin barangkali cerita seperti ini akan dianggap dongeng belaka, tapi kenyataannya enggak. Kisah ini adalah kisah nyata. Bahkan ketika Nabi SAW haji yang terakhir kalinya melempar yakni jamrah, Nabi SAW itu sampai kemudian ditutupi, dibantu, semacam dikasih naungan oleh beberapa yakni sahabat yakni kala itu, salah satunya adalah Bilal bin Rabah, agar Nabi SAW tidak kepanasan. Dan hadis ini sahih yakni jamaah. Kalau seandainya klaim mereka benar, gak mungkin. Lawang kalamnya katanya cahayanya matahari saja enggak sampai mental gara-gara enggak kuat, atau cahaya yang keluar dari jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap lebih yakni kuat. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus ditutupi? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus bernaung? Inilah yang dianggap oleh para ulama tidak masuk akal. Ya, kalau memang hal-hal seperti itu diyakini. Makanya tertolak dari dua sisi. Secara sanad dan analisa hadisnya itu tidak sahih sebagaimana kita sampaikan, dan yang kedua juga kontraproduktif dengan hadis yang lain. Allah Ta'ala yani a'lam yang bisa. Jadi mudah-mudahan pembahasan tentang Nur Muhammad ini dari apa yang saya paparkan, meskipun ini singkat, yani sedikit memberikan yani pencerahan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yani selektif dengan kisah-kisah yang mungkin barangkali seringkali kita baca, sering kita jumpai, sering kita dengar. Salah satunya ya, di mana Kisra atau Qasrnya, istana kerajaan Persia itu bergetar. Pernah dan sering kita jumpai dan kita dengar, kita baca ya. Yang kedua, api Kisra itu api yang disembah oleh orang-orang Majusi, padam. Yang ketiga, di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru lahir ditaruh di atas batu besar, batu itu langsung pecah. Mungkin barangkali ini pertama kali, atau sebagian yang sudah pernah mendengarkan atau mendapati kisah seperti ini.
Yang keempat, ada kisah ini juga di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu diberikan kalung. Ya, kemudian ketika baru dipakaikan kalung yang terbuat dari semacam yakni batu-batu yang bernilai, itu kemudian pecah. Dan di antara yang lain diyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir itu sudah disunat. Allah Ta'ala alam yang bisa. Masih banyak lagi riwayat-riwayat yang disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sebagaimana kita sampaikan. Tapi para ulama ilmu hadis, salah satunya adalah Syekh Albani rahimahullah, ketika menyebutkan di dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, bahwasanya kisah-kisah yang tadi kita sampaikan itu adalah kisah-kisah yang tidak berdasar katanya. Bahkan riwayat-riwayatnya itu dianggap sebagai riwayat dengan sanad yang dhaif. Mulai dari bergetarnya Kisra atau kerajaan Persia, mulai dari padamnya api yang disembah oleh Majusi, mulai dari batu di mana diletakkannya banyi mungil Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga pecah. Kemudian semacam jimat-jimat yang dikalungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pecah dengan sendirinya. Sampai kemudian kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu telah disunat atau dikhitan. Semua riwayat ini dinyatakan tidak yakni sahih pasca kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ada sebuah riwayat yang diyakini sahih, dan riwayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bersumber dari Al-Irbad Ibnu Sariyah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, kisah yang menyertai detik-detik kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dianggap satu-satunya riwayat yang valid dan sahih dari riwayat Al-Irbad Ibnu Sariyah, dan kisah ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang pertama, disebutkan di dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sa'ukhbirukum bi awwali amri." Ya, ini adalah potongan dari hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Saya akan menyampaikan kepada kalian wahai para sahabat." Dan pesan ini juga ditujukan untuk seluruh umatnya. Apa sih sebenarnya isyarat-isyarat? Pun demikian dengan alamat-alamat nubuwah tentang kelahiranku ini. Tentang bisyarah, kabar gembira bahwasanya kelak aku akan mendapatkan jatah menjadi penutup yakni para nabi. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan ada 3 hal. Yang pertama, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwatu Ibrahim alaihissalam. Ya, alamat nubuwah, tanda-tanda kenabianku itu tidak luput dari doanya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir yang juz pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan doa dari Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ini adalah permintaan Nabi Ibrahim, kakek moyangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menginginkan kelak nantinya di tempat ini, di kota apa? Di kota Makkah, ya, akan lahir seorang yang utusan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah sebenarnya tanda-tanda nubuah yang pertama. Dan dengan kelahiranku ini membuktikan bahwasanya doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tertuang doanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua, hal ini juga sudah disinyalir oleh Nabi Isa alaihissalam ketika mengabarkan sebuah informasi gembira kepada hawariyin, kepada pengikutnya. Disebutkan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, Nabi Isa menyampaikan kabar gembira
wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di. Aku memberikan kabar gembira kepada kalian. Bahwasanya kabar gembira ini mematahkan klaimnya orang-orang Nasrani yang dianggap Nabi Isa itu adalah akhir dari para nabi, penutup, yakni para utusan. Tidak. Bahkan Nabi Isa alaihissalam menyatakan sendiri, akan datang seorang nabi min ba'di setelahku. Ismuhu, namanya siapa? Yani Ahmad. Dan sudah kita sampaikan tadi. Ahmad ini adalah nama lain dari Nabi SAW dan ini menjadi kelebihan. Berbeda dengan para nabi, tidak memiliki banyak nama. Adam ya Adam, Musa ya Musa, sudah. Rasul SAW yang tidak. Dan ini adalah keistimewaan baginda kita Muhammad SAW. Apakah terbukti? Terbukti. Nanti kita akan sebutkan beberapa tanda-tanda nubuat untuk memperkuat. Benar nggak sih? Di dalam kitab Injil misalnya, di dalam Taurat misalnya, Rasulullah SAW sudah disebut karakter dan beberapa sifatnya. Insya Allah kita akan sebutkan. Intinya berita gembira dari Nabi Isa alaihissalam beberapa ratus tahun sebelumnya terbukti dengan kelahiranku. Namaku pas, cocok yani juga. Nah ini yang ketiga, yang seringkali kemudian disalah tafsirkan yani jamaah. Tapi mudah-mudahan kita bisa menyingkapinya dengan bijak. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kelahiranku tidak bisa dilepaskan dari ru'ya ummi, mimpi ibuku. Siapa? Ami? Yani Aminah. Mimpi ibuku ketika hina wadu'atsni, ketika melahirkanku. Sering bermimpi di detik-detik ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Apa yang dilihat dalam mimpi ibunya tercinta? Yang dilihat itu adalah sebuah nur. Lah ini lagi, hati-hati. Jangan sampai kita salah yani tafsir. Yang selalu dilihat oleh ibuku tercinta detik-detik sebelum aku dilahirkan itu selalu melihat nurun, cahaya adha'at laha minhu kusur syams, yang itu menyebar luas di daerah atau di negeri Syams. Dilihat dari sisi derajat hadis, hadisnya sahih. Syekh Albani rahimahullah ta'ala menyatakan hadis ini sahih. Tapi yang kedua, dari sisi dirayahnya, apa maksud dari nur? Sudah kita bantah tadi. Nur di sini sekali lagi bukan nur secara fisik. Tapi nur di sini kalau kita lihat di dalam tafsir hadis ini, nur di sini adalah kiasan yang menunjukkan Nabi SAW benar-benar memiliki karakter untuk menerangi kegelapan itu dengan nur, dengan pelita tauhid dan yani iman. Alasan yang kedua, kenapa yang dituju itu Syam secara khusus dalam hadis ini? Para ulama ilmu hadis mengatakan yang bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya adanya korelasi yang cukup kuat bahwasanya syariat atau agama dan misi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya kesinambungan dengan para utusan dan para nabi yang hampir semuanya itu berasal dari apa? Negeri Syams. Makanya kalau kita tarik yang dahulu kan, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua yani anak. Garis Nabi Ismail yang nanti keluar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Ishak hampir semuanya ada di negeri yani Syam, hampir yani semuanya di sana. Maka disinilah kemudian para ulama ilmu hadis ketika menafsirkan nur ini ingin menunjukkan yani sebuah isyarat kepada kita semua bahwasanya misi yang dibawa oleh Nabi SAW ini masih ada kaitan erat dan korelasi dengan misi yang dibawa oleh para pendahulu-pendahulu mereka, yaitu para utusan-utusan yang berasal dari garis keturunan Nabi Ishak yang hampir semuanya berasal dari negeri Syams. Inilah sebenarnya tafsir hadis yang sahih terhadap hadis yang benar-benar dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah di antara cara kita untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya kita mengambil yani faedah dari sisi historisnya, tapi kita harus benar-benar selektif. Jangan karena faktor sekali lagi
besarnya kecintaan, semuanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengabaikan fakta sejarah yang ada. Gambaran simpelnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebesar apapun cinta kita kepada orang tua kita, orang tua kita, ya, selama ada berita-berita yang tidak sahih, meskipun berita itu menyenangkan kita, apakah kemudian kita terima? Pasti kita akan tolak. Ada klaim ya, misalnya ibu kita ini punya garis keturunan dengan jongkok tingkir atau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun secara fisiknya itu juga masih kita ragukan. Mungkin hal yang menyenangkan bagi kita, kalau seandainya secara nasab yang disambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada jongkok tingkir misalnya, kepada orang-orang besar misalnya, pasti kita akan ada merasa kebanggaan secara tersendiri. Tapi kalau seandainya itu bukan sahih, tentunya kita nggak akan mempromosikan, mengkampanyakan kemana-mana kalau seandainya saya ini lahir dari ibundaku atau seperti ini dari keturunan si fulan A, si fulan B, nggak mungkin. Kalau kita nggak punya data yang valid, kita akan berusaha. Pun demikian dengan hal ini jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kan bagus, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata efeknya untuk alam semesta, Ustaz. Sampai api ini, tetap kita harus benar-benar objektif dalam mempelajari kisah suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan dhaif kalau memang itu riwayat tidak sahih, dan kita jadikan sebagai hujah kalau itu adalah riwayat yang sahih. Allahu Taala alam yani bisawab. Inilah diantara dua kisah yang seringkali disebutkan di masa-masa dan detik-detik kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasca kelahirannya. Baik dikaitkan dengan Nur Muhammad dan sudah kita bantah, pun demikian dengan kisah-kisah yang tidak sahih tadi dengan padamnya api yang disembah oleh orang Majus dan lain sebagainya. Tapi yang bisa dipastikan sahih, Allah Taala alam bisawab, adalah kisah terakhir tadi dari Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 tanda-tanda nubuahku, dan itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala wujudkan di saat aku dilahirkan. Doa mustajabah dari Nabi Ibrahim, ya, berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan itu benar-benar nyata dengan kelahiranku dari Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kuasanya di detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat mimpi-mimpi yang selalu dilihat oleh ibundanya tercinta dalam bentuk nur cahaya yang menerangi negeri Syam. Ternyata ada penafsirannya khusus hal ini. Allahu taala alam ya nabi. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah status Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim. Apa hikmah di balik itu? Jadi yang ketiga adalah apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim? Kenapa ayahandanya Allah Subhanahu wa taala wafatkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir? Nah, disinilah kemudian para ulama mencoba untuk menggali hikmah yang mudah-mudahan nanti kita bisa menyikapinya dengan bijak. Karena seringkali anak yatim itu selalu termarginalkan, atau mungkin barangkali dikesankan kehidupannya itu tidak baik. Mungkin dianggap rentan terjadi broken home dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat beberapa hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia, khairul basar, penutup para nabi, ternyata dari anak yatim. Hal ini tentunya berbeda dengan para nabi-nabi dari garis Bani Ishaq atau anaknya Ishak, subhanallah, lengkap semua orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya meninggal sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, di sini kita akan ungkapkan beberapa alasan-alasan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para ulama ilmu sejarah menyatakan agar tidak ada kesan bahwasanya wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah warisan dari bapaknya. Subhanallah. Padahal kita tahu yang namanya wahyu berarti usianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan nanti masih sekitar 40 tahunan kan.
Tapi ternyata skenario Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Jadi ceritanya seperti ini jamaah. Seorang ayah ketika melahirkan putra itu adalah satu kebanggaan. Ini adalah simbol dan syiar keluarga. Maka ketika lahir sang putra, apa yang menjadi potensi dan keahlian sang ayah pasti akan ditularkan kepada sang anak. Bila seorang ayah itu adalah bisnismen, gimana caranya si anak nanti itu bisa menjadi bisnisnya yang sama seperti dirinya. Bila mana sang ayah itu adalah ahli strategi perang, berharap kalau anaknya juga seperti itu. Dan begitulah seterusnya. Subhanallah, skenario Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah menjadi tradisi orang-orang masyarakat yakni jahiliyah. Padahal masih jauh kan 40 tahun yang lalu, tapi skenario Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ayahnya sebelum bertemu sekalipun antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayahnya, dengan harapan apa? Untuk menutup celah. Ya, kata para ulama, agar supaya tidak ada kesan bahwasanya wahyu nanti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan diri sebagai seorang utusan itu adalah hasil warisan dari yakni ayahnya. Jadi kalau seandainya ada orang ya, anaknya, oh ahli perang, oh pantas. Karena ini didikan dari siapa? Ayahnya. Kok memiliki paras wajah yang ganteng misalnya? Masyarakat jahiliyah gampang. Oh ini dari ayahnya atau dari kakeknya. Seperti itulah keyakinan masyarakat jahiliyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup celah itu. Makanya tidak ada satupun di antara mereka yang mengait dan menyangkut pautkan dengan yakni ayahnya. Karena mereka sadar ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu pertama sampai wahyu terakhir, nggak ada yang menyangkut pautkan dengan ayahnya. Oh ini mungkin barangkali hasil didikan dari ayahnya, nggak mungkin. Karena Nabi SAW ketika lahir belum pernah bertemu dengan ayahnya, subhanallah. Ini baru hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, para ulama menyebutkan agar Nabi SAW itu lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial. Ya, makanya yakni Mustafa As-Sibai di dalam kitabnya Durus wa Ibar Minas Sirah menyebutkan hikmah yang kedua ini. Agar Nabi SAW ini bisa masuk di semua golongan. Kita tahu Nabi SAW bangga kan dari ras yang begitu mulia suku Quraisy. Meskipun secara ya nasabnya itu mulia, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau menyandang statusnya sebagai anak yatim, dan kita tahu biasanya anak yatim itu kehidupannya juga enggak semewah dan enggak senyaman dan seenak orang-orang yang masih punya kedua orang tua lengkap. Inilah di antara hikmah yang kedua kata Mustafa As-Sibai, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih peka dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yakni sosial. Makanya kita lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ya. Kita masih belum membahas tentang usia 4 tahun ketika mengembalakan kambing, subhanallah. Insya Allah untuk orang-orang milenial di zaman ini nggak akan tega. 4 tahun TK ya Pak ya? Belum. PAUD. Ya. Membelikan ayam saja kadang-kadang masih khawatir nanti dipatok. Apalagi mengembalakan kambing. Nabi SAW mengembalakan kambing usia 4 tahun. Bersama Halimah Sa'diyah. Nanti kita akan bahas. Kemudian di usia 12 tahun. Nabi SAW lagi-lagi bekerja sampai negeri orang. 12 tahun usia berapa itu? SMP. Ya, ada enggak? Ya kita ajak usia 12 tahun kita melalang buana, kita bekerja di Papua atau mungkin barangkali di Malaysia, di Singapura, kita enggak akan tega di usia sedini itu. Nabi SAW sudah sampai ke negeri Syam. Nanti di usia menginjak dewasa juga sama, bahkan menjelang detik-detik sebelum ya dipersunting oleh Khadijah, itu juga mengembalakan yakni kambing dan sampai ke negeri Syam lagi bersama yakni Maisar, subhanallah. Lah inilah sebenarnya harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yatim itu mendidik ya kemandirian seseorang, biasanya seperti itu, dan sebenarnya yang diungkapkan oleh yang Syekh Mustafa As-Sibai itu agar lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama adalah nilai-nilai yakni sosial. Kalau kita bahas yakni lebih jauh,
keutamaan anak yatim ini luar biasa sekali. Mungkin barangkali kita akan bahas ketika nanti wafatnya dan meninggalnya ibundanya tercinta. Kita akan disampaikan insyaallah ta'ala tentang keutamaan anak yatim. Ya, lah ini adalah di antara alasan yang kedua, supaya lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pun demikian dengan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, para ulama menyebutkan, ya, hal ini demi untuk menonjolkan peran seorang ibu dalam mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan Nabi dan Rasul satu-satunya yang lahir tanpa kehadiran ayah. Bahkan ada beberapa Nabi yang di mana peran seorang ibu itu amat ditonjolkan dalam kisah Al-Quran maupun di dalam sunnah. Salah satu Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana peran seorang ibu Maryam dalam mendidiknya, single parent ya, untuk Isa alaihissalam. Bahkan sebagian ulama ada menyatakan Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa pun demikian. Makanya kalau kita lihat di dalam kisah, yang paling banyak diabadikan di dalam Al-Quran dari para nabi adalah Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di surat Qasas yang pun demikian disebutkan. Itu adalah peran sang ibu. Ketika ibu yang kemudian melahirkan mendidiknya, kemudian sampai kemudian naruh di tabut. Gara-gara ada instruksi dari Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Peran ibu yang selalu ditonjolkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran ketika mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian ya, memang benar. Banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya peran ibu di masa kecil anak-anak itu memang sangat sentral sekali. Benar kata seorang punjangga dan penyair, al-umru madrasatun ula idza a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi, katanya. Madrasah pertama bagi seorang anak sebenarnya itu adalah ibunya sendiri. Ini menjadi peran sentral. Maka inilah sebenarnya harapannya Nabi SAW itu mendapatkan sifat-sifat baik seorang ibu. Sifat keibuannya, kelembutannya, ya, sifat kesabarannya. Tentu hal ini berbeda dengan rata-rata seorang ayah. Karena ayah memang tuntutannya lebih banyak di luar, mencari nafkah. Ya, dan inilah yang pengen ditonjolkan kata para ulama yang sejarah. Kenapa man mata abuhu disebut sebagai yatim, dan itu terjadi pada diri Nabi SAW, karena Nabi SAW ingin benar-benar mendapatkan prioritas dari sang ibu. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, sebagian ulama sejarah menyatakan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan peran sang ayah secara langsung. Ini subhanallah. Ya. Dan Nabi SAW bukan satu-satunya. Nabi SAW itu juga mengalami yang sama sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Jadi meskipun tanpa ada ayah, tapi kata para ulama ilmu tafsir, salah satunya adalah Abu Hayyan, ya. Abu Hayyan dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, ini kitab tafsir, ketika menafsirkan surat Thaha ayat 39. Di dalam surat Thaha ayat 39 ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang kita tahu tadi, Nabi Musa alaihissalam tidak diketahui siapa ayahnya. Kemungkinan besar dia lahir dalam kondisi sudah yatim. Lah kita tahu di situ Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Thaha ayat 39, walitusna'a ala aini. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tafsirnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peran besar mengawasi, mengevaluasi, membela Nabi Musa alaihi salam. Meskipun tanpa kehadiran sang ayah. Apa komentar dari seorang mufassir Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit? Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam
yang mendapatkan jaminan, penjagaan, pengawasan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala pun demikian dengan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Peran ayah sudah tergantikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam surat An-Nisa 67, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu jaminan dari Allah. Makanya pernah kita sampaikan yang dahulu, ya, bagaimana bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak luput dari 3 hal, masih ingat ya? Imam Syafi'i semua di sini. Ya. Yang pertama apa bukti cinta itu? Memberikan tanggung jawab yang besar. Yang kedua apa? Yang kedua, menjaga, mengawasi, mengevaluasi dan membela. Bukti cinta yang ketiga apa? Memberikan apresiasi, reward, ya, kepada orang yang dicintai. Dan konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala, tiga-tiganya inilah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan konsep cintanya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang seharusnya kita terapkan ketika kita mendidik anak-anak kita. Jangan memanjakan mereka. Kita beri tanggung jawab yang besar. Bukti cinta. Jangan kemudian semakin dimanja, kasihan masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengembalakan kambing misalnya. Sudah dididik yakni soft skill dan hard skillnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak, yakni jangan. Malah bukti bahwasanya ini adalah besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, memberikan tanggung jawab dan tugas yang besar. Mengawasi, mengevaluasi, mengarahkan, ya, mengingatkan, dan banyak sudah kita sampaikan dahulu. Abasa wa tawalla, ketika salah langsung diingatkan. Bukan masih kecil, ya, terbuka aurat, ya nanti kalau sudah besar lah, ya ini bisa menutup aurat, ya ini sendiri. Belum bisa ngaji, belum bisa sholat, nanti kalau sudah mau nikah, ya nunggu mau nikah, subhanallah. Ya, jangan sampai seperti ini. Dan yang ketiga, memberikan apa? Apresiasi, memberikan reward, yakni hadiah. Makanya Nabi SAW diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan apresiasi, diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada diberikan kepada para nabi yang lain. Nah, ini pun yakni sama, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawasi, selalu dibela meskipun tanpa kehadiran sang ayah. Nah, ini adalah alasan yang yakni 4. Kemudian di antara yang terakhir, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, para ulama ingin memberikan edukasi bagi kita semua. Bagi kita semua, yakni jamaah, ini penting. Ya, bahwasanya segudang prestasi, kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi itu tidak ada kaitannya dengan keyatiman seseorang. Ini penting. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima ini mematahkan, ya, keyakinan dan anggapan masyarakat jahiliyah kala itu. Mereka empati benar kepada Muhammad kecil waktu itu. Mereka iba, kenapa? Karena semenjak lahir tanpa kehadiran sang ayah. Dan mereka pun yang punya anggapan Muhammad ini kalau udah besar ya kayak seperti inilah gitu. Tapi subhanallah ya jamaah. Siapa sangka? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membalikkan anggapan sebagian besar penduduk Makkah. Anak lahir dalam kondisi yatim, dari kecil sudah bekerja. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pemimpin Arab dan pemimpin dunia. Bahkan penutup yakni para nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang cukup banyak sebagai orang yang pertama kali membuka pintu surga. Siapa sangka ya nih jemaah? Yang waktu itu tidak ada yang sampai berpikiran sejauh itu. Maka disinilah pelajaran yang bisa kita petik. Yang kelima kata para ulama, ya, prestasi apapun, ya, kekayaan sebanyak apapun, atau mungkin barangkali jabatan setinggi apapun Allah, jangan dikaitkan dengan
status anak yang yatim. Dan sebenarnya banyak kok anak-anak yatim dari para ulama-ulama besar ketika semenjak kecil mereka dididik oleh single parents. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad ibnu Hanbal menjadi rujukan penduduk Irak yang kala itu. Subhanallah, bagaimana kisah yang disebutkan di dalam penuturan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, selalu peran ibu yang ada waktu itu. Bahkan setiap sebelum subuh ibunya membangunkannya agar tidak telat sholat subuh, yang memakaikan pakaian itu kecil banget, pakaian masih dipakaikan loh ya, baju masih dipakaikan, dipakai kemudian penutup kepala. Subhanallah, peran ibu yang terlihat. Berarti dia adalah anak yatim. Tapi bagaimana fakta menunjukkan bahwasanya Imam Abu Hanifah menjadi ulama besar. Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak kalah besarnya nama beliau. Pun demikian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita memberikan peran yang sebanyak-banyaknya dengan amalan soleh kita. Karena amalan soleh kita sebagai seorang ayah ini insya Allah akan memberikan kemudahan keberlangsungan masa depan anak-anak kita. Mumpung kita masih hidup jamaah, ayah-ayah yang ada di sini. Marilah kita perkuat keimanan kita dan ibadah kita. Makanya kalau kita lihat dahulu para sahabat, salah satunya disebutkan dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Tabi'in pun demikian. Sa'id ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala itu selalu rajin sholat malam, selalu rajin qiyamul lail. Bahkan ketika qiyamul lail menatap putranya yang masih kecil, dia langsung kemudian menambah lagi rakaatnya. Li ajlika usolli ya bunai, karena untuk masa depan wahai anakku, aku akan tambah rakaatku. Aku akan menghidupkan malam-malam gelapku. Ini adalah kebiasaan para ulama. Kenapa demikian jamaah? Karena mereka terinspirasi dengan kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, dan insyaallah kita semua hampir semuanya sudah hafal ayat ini. Ini adalah kisah kedua atau kisah terakhir atau kisah yang ketiga yang dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa taala firman, wa ammal hulamu fakana abawahu, kisah yang terakhir. Wa ammal li hulam wa ammal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Coba kita lihat apa alasan dibalik Khidir itu sampai kemudian merenovasi, mendirikan kembali rumah yang hampir roboh, yang di situ hanya didiami oleh 2 anak yatim. Bayangkan 2 anak yatim. Ternyata hal ini adalah efek yang didarai wa kana abuhuma sholihah. Karena ayahnya dahulu adalah seorang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan efek positif di sini lewat keberlangsungan masa depan anak-anak. Mungkin dalam pandangan orang kasihan anak yatim ini, iba oke. Mungkin orang ini enggak akan bertahan lama. Mungkin orang ini tidak akan bisa mencukupi dirinya sendiri. Itu adalah gambaran orang kala itu. Tapi Khidir diberikan ilmu yang lebih besar, yang itu tidak dijangkau juga oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi pelajaran penting yang disampaikan oleh Al-Quran selalu dikaitkan dengan apa? Wa kana abuhuma salihah. Jangan merasa takut. Selama kita masih punya nyawa, masih punya kehidupan ini jamaah yang dirahmati Allah. Jadilah kita wa kana abuhuma salihah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan untuk anak-anak kita semua. Ya. Nah itu sangat penting sekali. Pun demikian dengan kita. Ya. Bahwasanya kesolehan ayah mumpung kita masih hidup inilah insyaallah sebagai bukti nanti dan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita. Ya li ajlika usolli. Mungkin li ajlika atasaddaq, mungkin
kita perbanyak sedekah, kita perbanyak salat malam, yakni demi keberlangsungan. Ya, ini adalah di antara yakni efek positif dari amalan soleh orang tua kepada anaknya yang bisa kita petik dari surat Al-Kahfi ayat 82, dan itu banyak menginspirasi yakni para sahabat. Abdullah bin Mas'ud pun demikian dengan yakni Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu yakni ta'ala. Maka oleh karena itu jangan yakni kita mengecilkan atau mungkin barangkali kita mendiskreditkan status yakni anak yatim. Ya mungkin yakni anak yatim kita iba-iba, oke. Tapi siapa sangka mungkin di balik itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan perhatian serius kepada mereka. Ya, itu mungkin barangkali berkat yakni dari kesolehan ayah-ayah yakni mereka yakni semua. Allah taala alam yang bisa. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara faedah yang lain yang bisa kita petik yakni dari yakni kisah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Lah kenapa demikian? Ini kalau tidak salah pernah saya sampaikan. Apa korelasi antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan nama Muhammad yang diberikan oleh siapa? Kakeknya ini. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama Muhammad ini sebagaimana kita sampaikan adalah tanda nubuahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Injil, kitab Taurat, ya, dan pengakuannya itu dari para sahabat itu banyak diulas. Nanti kita akan sampaikan. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dijaga ketika beliau dikasih nama Muhammad. Padahal nama Muhammad ini sudah dipakai, maaf ya, sudah dipakai oleh beberapa penduduk Makkah. Ya, dan ini menjadi bantahan sebenarnya kepada Theodor Noldik ini tadi. Padahal nama Muhammad nama asing. Tapi sebenarnya sebagian penduduk Makkah ada yang sudah pakai. Ada yang mengatakan 3 orang pakai nama Muhammad. Ada yang mengatakan 6 orang. Ada yang mengatakan ada terdeteksi 20 orang yang punya nama Muhammad di kalangan penduduk Makkah. Tapi Al-Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa menyebutkan ada 7 orang. Ada 7 orang yang memiliki nama Muhammad, dan apa kaitannya kita bahas ini nanti saya akan sebutkan. Jadi nama Muhammad kata Al-Qadi Ibnu Iyad ada 7 orang yang sudah pakai sebelum Nabi SAW lahir. Ada yakni Muhammad ibnu Akhihah, ada Muhammad yakni ibnu Humran, ada Muhammad yakni ibnu Sufyan ibnu Majashi. Ini adalah putra atau dianggap sebagai cucunya seorang pujangga dan penyair tersohor di Jazirah Arab. Yani ada juga Muhammad ibnu Maslama al-Ansori. Mereka menggunakan nama Muhammad ini jamaah. Ya, ada sekitar 7 yang disebutkan oleh Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Nah, terus apa kaitannya dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjaga nama Muhammad ini jamaah. Tema di usia 12 tahun memang belum sampai ke sana kita. Tapi coba kita korelasikan dengan di usia 12 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi ke negeri Syam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika negeri Syam, apa yang terjadi? Kejanggalan demi kejanggalan dialami oleh kafilah dagang, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut ini di sana. Salah satunya adalah keluar dari tempat peribadatan. Siapa? Pendeta siapa? Pendeta Bukhairah. Pernah dengar ya kisahnya ya? Ya, itu nanti kita bahas. Karena ada yang menyatakan yani Bukhairah ini bukan kisah nyata. Ya, karena banyaknya nama. Ada namanya Bakhira, Bihara, ada Bukhairah, ada Bahira. Ya, nanti kita akan sebutkan. Karena memang secara bahasa Latinnya beragam-ragam. Lah, coba kita lihat. Padahal sebelumnya nama Muhammad ini sudah dipakai kan? Dan mereka ini pedagang semua bolak-balik ke negeri Syam. Apakah mereka mengalami kejanggalan sampai kemudian Bukhairah keluar? Enggak. Sampai kemudian Bukhairah menyatakan anak ini harus balik. Padahal sebelumnya Muhammad itu banyak sudah dipakai. Ada apa dengan ya kasus ini? Dan ini ada kaitannya dengan penamaan di awal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti penjagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Ya,
Meskipun nama Muhammad ini jamaah dirahmati Allah sudah dipakai sebelumnya, meskipun itu nama asing, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya dan tidak terjadi apapun, tidak terjadi apa saja pada orang-orang yang sudah pakai nama Muhammad sebelumnya. Dan yang berikutnya di sisi lain, ini pun menjadi bukti ya bahwasanya nama Muhammad yang dipakai oleh orang-orang sebelum Rasul SAW padahal itu bukan nama tenar dan bukan nama yang biasa disematkan kepada bayi-bayi dari penduduk Makkah. Dari mana mereka dapatkan? Dari mana mereka dapatkan nama Muhammad? Ya, lah disinilah kemudian kalau kita ulas, mereka ini kan banyak berinteraksi dengan orang-orang Syam dalam perdagangan apa? Musim dingin apa musim panas tadi? Musim panas ke negeri Syam. Dan merekalah ya yang banyak berinteraksi dengan orang-orang dari kalangan Nasrani di negeri Syam. Dan disinilah mereka mendapatkan informasi dari mereka. Kelak nanti ada Nabi akhir zaman yang bernama apa? Muhammad. Dan itu bukan nama biasa. Jadi mereka dapatnya itu dari interaksi ketika dagang ke negeri Syam, ada informasi dari pendeta-pendeta mereka, kelak namanya Muhammad. Tapi ketika mereka pulang, mungkin barangkali cucunya, anaknya lahir dikasih Muhammad, gak terjadi apa-apa. Dan inilah yang saya sampaikan bantahan kepada Theodor Yaninoldik. Bahwasanya nama asli Rasulullah SAW itu memang namanya Muhammad dan itu pengakuan dan itu sudah kisah nyata. Namanya Muhammad sudah ada sebelumnya dan orang-orang Jazirah Arab, penduduk Makkah yang menggunakan nama Muhammad itu ternyata dapatkan dari berita-berita yang ada di kitab-kitab suci mereka dan bukan kusam. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nama Muhammad itu sendiri. Ya, dan itu hanya terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad dan itu tidak terjadi pada orang-orang sebelumnya yang sudah diberikan nama Muhammad. Yang terakhir, waktunya cukup insyaallah ya, ini cukup sedikit panjang. Kita akan membahas tentang nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang kita translate tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bahas ini? Karena ketika pemberian nama Muhammad ini sudah adalah bagian dari apa? Tanda-tanda kenabian sudah diprediksi oleh kitab-kitab sebelumnya. Makanya kita akan bahas di sini. Ya, kita akan bahas dari beberapa sisi jamaah. Satu, dari kitab Injil. Yang kedua, dari kitab Taurat. Dan yang ketiga, ya, dari pengakuan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mendapatkan berita itu dari orang-orang ahlul kitab. Dan kita akhirkan Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan demikian juga. Meskipun tadi sudah kita sampaikan tadi ya, doanya Nabi Ibrahim dan berita gembira dari Nabi Isa. Tapi kita akhirkan. Kenapa kita awalkan Taurat dan Injil? Kita ingin mensinkronkan antara tanda-tanda nubuat, benar nggak sih yang disebutkan di dalam kitab suci mereka? Dan itu berawal dari nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan nubuat ini di dalam Old Statement atau yang kita kenal dengan Perjanjian Lama ya, atau Taurat terlebih dahulu ya, Taurat saja karena secara historisnya ini lebih awal ya, baru Injil kan datang setelahnya. Perjanjian Lama atau Taurat ya disebutkan oleh para ahli dalam bidang ini yang kita kenal dengan apa? Dengan apa? Kristolog. Ini kalau kita bongkar-bongkar mereka subhanallah luar biasa. Disebutkan dalam Perjanjian Lama misalnya di Injil Yesaya misalnya disebutkan di situ. Banyak sekali tanda-tanda nubuahnya, karakter-karakter dan sifat Nabi akhir zaman yang itu sudah benar-benar nyata terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Bakkah ya, yang disebutkan kering kerontang. Itu ada di dalam Perjanjian Lama disebutkan. Ya, karena lahirnya di tempat itu Bakkah. Makanya ada yang kemudian mengklaim Bakkah itu bukan Mekah dan sebagainya. Al-Quran sudah menyebutkan.
bahwa Bakkah itu adalah nama lain dari apa? Yani Makkah. Yang kedua, di antaranya adalah Al-Ummi. Nabi SAW nanti kita akan bahas ya tentang keummian Nabi SAW ketika menerima pertama kali wahyu dan bagaimana bantahan kepada orang-orang orientalis. Nabi SAW memang nggak bisa baca dan tulis, tapi ada hikmah terbesar. Salah satunya apa? Supaya ada sinkronisasi antara berita di dalam perjanjian lama dengan apa? Al-Quranul Karim. Ya, makanya inilah sebenarnya subhanallah, skenarinya Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Kalau seandainya kita mengatakan Nabi SAW nggak ummi, ya ini berarti kalau kita obok-obok berita tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman, ya maka tidak terwujudkan pada diri siapa? Nabi SAW. Ini adalah hikmahnya. Sinkronisasi antara data lama dengan data yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran menyebutkan di dalam banyak, yakni ayat di surat Al-A'raf ayat 157 juga disebutkan. Alladzina yattabi'una ar-rasula nabiyal ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sinkron yakni dengan berita-berita sebelumnya. Termasuk di antaranya adalah nama Muhammad itu sendiri atau yakni Ahmad. Dan banyak lagi yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan diutus yakni dari saudara Bani Israel. Bukan dari Bani Israel. Berarti dari saudaranya. Berarti dari mana? Nabi yakni Ismail. Kalau kita baca, kita dengarkan yakni para kristolog internasional luar negeri atau dalam negeri itu banyak kita jumpai hal ini. Dan pun demikian Nabi SAW itu sebagai Nabi akhir zaman punya karakter adalah yakni untuk apa? Diperintahkan untuk menaklukkan dunia dan perang. Nabi Isa tidak sama sekali. Makanya yakni dokter yakni Wahbah Zuhaili hafizahullah taala ya, masih hidup insyaallah ya. Ya di dalam membahas tentang syariat Nabi Isa alaihissalam, beliau menyatakan Nabi Isa alaihissalam diutus itu adalah untuk tazkiyatun nufus. Tidak ada syariat untuk berperang. Makanya ini sinkron sekali. Nabi Isa sudah menyatakan, aku bukan nabi terakhir, nanti ada nabi yang lain. Salah satu karakternya disebutkan dalam perjanjian lama itu adalah menaklukkan dunia. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam jadi tidak. Diutus untuk kaumnya sendiri dan tidak ada syariat untuk berperang. Disebutkan oleh yakni dokter yakni Wahbah Zuhaili. Jadi ada sinkronisasi ya antara tanda-tanda nubuat termasuk adalah yang terpuji atau nama sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani pula. Pun demikian yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam perjanjian baru yang kita kenal dengan Injil ini. Ya di dalam yani Injil Yohanes juga disebutkan yani banyak ya. Bahkan kalau kita lihat yani sejarah pembukuan yani Injil itu kan pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani kan, padahal ini bukan bahasa aslinya. Peran politik yang sangat kuat yang sekali dan itu sudah dibuktikan oleh para yakni kristolog yakni muslim subhanallah di sepenjuru yakni dunia. Yang bahwasanya pertama kali dibukukan itu adalah nabi yang bernama Parakletos dan Parakletos bahasa Yunani yang kalau seandainya kita translate yang artinya apa? Terpuji dan itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ketika ditranslate ke dalam bahasa non Yunani, Inggris dan lain sebagainya, kata itu sudah hilang. Ya, dan itu sudah dibuktikan, dinyatakan oleh banyak kristolog yakni muslim yakni saudara-saudara yakni kita semua. Ya, maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan yakni dengan kenapa sih kita ungkap ya di beberapa hal yang berkaitan dengan ya perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Kita ingin mengungkap yakni fakta yang ada. Ya, karena ada sinkronisasi antara berita masa lalu dengan berita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu tanda-tanda kenabian itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad semenjak kecil. Dan ini bukan sesuatu yang diada-adakan oleh sejarah Islam atau para pakar, para ulama muslim, tidak ada sama sekali. Ini mungkin barangkali kebetulan namanya sama, tidak ada sama sekali ini jamaah. Ini yang perlu kita yakni fahami. Ya, perjanjian lama disebutkan, perjanjian baru pun disebutkan. Yang ketiga adalah pengakuan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pernah diungkapkan oleh Abdullah yakni Ibnu Amr yakni Ibnul As. Ya. Abdullah Ibnu Amr Ibnul As dan kisah ini disalkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala itu diberikan kecerdikan dan kecerdasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dia mampu untuk menghafal beberapa kitab-kitab Taurat dan yakni sebelumnya.
Makanya pernah itu diminta. Masih ingat enggak beberapa ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat? Yang beliau menyatakan yang demikian. Dia ingat. Salah satunya adalah ayat ya ayyuhar rasulu inna arsalnaka syahidan wa mubasysira wa nadhira wa hirzan fil ummiyin. Itu yang masih diingat. Ya. Lah, ummi ini jamaah yang dirahmati Allah adalah salah satu tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu ayat yang beliau hafalkan, dihafalkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Ya. Pun demikian yakni jamaah yang dirahmati Allah, yakni kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuan dari seorang anak Yahudi. Yang mungkin barangkali di antara kita ada yang pernah membacanya, dan kisah ini disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda yang sekarat, ya, kemudian disampaikan, apakah engkau pernah mendapati fi kitabika sifati wa makhraji, karakter-karakterku di dalam kitabmu, kitab Taurat? Si ayah kemudian mengatakan tidak, tapi dibantah oleh si anak yang sedang sakarat. Si anak mengatakan bahwasanya wajadtu fi kitabi sifataka wa makhrajak, karaktermu wahai Muhammad, nama-namamu, kepribadianmu pun kapan dan di mana tempatnya engkau akan diutus. Di dalam apa? Dalam kitabku. Gak lama meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni kufa'an abi. Ya, pisahkan antara anak ini dengan ayahnya. Anaknya ini meninggal dan sudah menjadi saudara kita, kafinuhu. Ya, suruh untuk mengkafankan dan menguburkannya. Ya, dengan syariat yakni Islam yakni subhanallah. Dan ini adalah pengakuan yakni jamaah. Mungkin yakni berat, tapi inilah kenyataannya. Mulai dari yakni old statement, janjian lama, perjanjian yakni baru. Dan itu juga pengakuan dari beberapa yakni sahabat. Apalagi kemudian kita sinkronkan dengan Al-Qur'anul Karim. Tadi sudah kita sampaikan yakni jamaah. Surat Al-Baqarah ayat 129. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Kabar gembira dari siapa tadi? Nabi Isa alaihissalam dalam surat As-Saff ayat yang yakni 6. Tanda kenabian Rasulullah SAW yang lain, misalnya tentang umminya Nabi SAW, ada di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kenabian Nabi SAW yang kita sebutkan secara global. Salah satu di antaranya adalah nama Ahmad atau Muhammad itu sendiri ada pada data-data masa yang lalu di dalam kitab-kitab suci mereka. Allahu ta'ala alam yani bisawab. Inilah di antara beberapa yakni faedah bisa kita petik yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni dari tema kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pada kesempatan yakni berikutnya bisa kita lanjutkan insyaallah yakni taala pada tema yang lain. Ya, tema di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pun demikian ya, air susu dari wanita-wanita yang punya jasa besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau tidak ada arah melintang, insyaallah di bulan atau di awal yakni bulan Februari bisa kita akan bahas tema tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan monggo yang dipersilakan. Kalau untuk pertanyaan dari jamaah yang menyimak online, ya, bisa dikirimkan via WA. Kalau ada pertanyaan dari para jamaah di sini, bisa ditulis atau mungkin menyampaikan secara langsung. Allahu ta'ala alam yang bisawab. Belum ada pertanyaan? Seraga? Ada pertanyaan dari jamaah? Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti kita akan buka sesi yakni kuis atau pembagian door prize dari kuis ya, dari kuis yang nanti saya ajukan insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan jamaah dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Jelas insya Allah ya. Ada pertanyaan dari jamaah yakni ummahat atau akhwat? Jadi monggo. Ibrahim. Ribon. Enggak dicantumkan dulu, Mas.
Ini pertanyaan di luar tema ya. Biografi ya. Subhanallah. Saya asli Gresik, untuk sementara domisili di Jember, sementara ngabdi di STDI Imam Yani Syafi'i, dan tiap pekan saya punya kewajiban Yani juga untuk mengabdi di Ma'had Al-Furqan Sidayu, karena memang berdekatan dengan rumah kedua orang tua. Ya seperti itu Pak, insya Allah. Biografi cukup Pak ya? Bukan CV ya, berarti biografi singkat ya. Kalau CV mungkin di luar tema insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan gak ditanya tentang perjalanan, yakni karir, perjalanan nikah, perjalanan sekolah. Cukup Pak insya Allah ya. Insya Allah, jadi tonggo dewi insya Allah Pak ya. Taib, pertanyaan. Tema apa? Saya tema di luar tema. Taib, bismillah. Itu Ustaz, apa tadi kan Allah benar-benar menjaga Rasul dengan nama Muhammad Ustaz ya? Apa? Allah benar-benar menjaga Rasulullah dengan nama Muhammad. Menjaga? Rasulullah dengan nama Muhammad. Nah saat kita mempunyai anak, kita namakan Muhammad, apakah itu juga dapat penjagaan dari Allah atau bagaimana Ustaz? Saat kita menamakan nama anak dengan nama Muhammad, apakah juga sama mendapat penjagaan dari Allah atau beda atau bagaimana? Apakah? Gimana? Mendapatkan penjagaan dari Allah juga atau bagaimana? Masya Allah. Jazakallah khair. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara yani sunnah ketika kita memiliki yani anak ya, atau mungkin barangkali yani cucu, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul yani Al-Maulud yang tentang hukum-hukumnya itu adalah memberikan nama yang baik. Ya, nama-nama yang baik ini cukup beragam. Salah satunya kata Nabi SAW, ahabul asma itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, jadi memberikan nama yang paling bagus itu adalah Abdullah atau Abdurrahman. Yang kedua disebutkan yani pula yang paling bagus itu adalah nama yani para nabi. Dan tentunya nabi yang paling afdol itu adalah nabi kita Muhammad yani sallallahu alaihi yani wasallam. Baik. Pertanyaannya bagus. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi, termasuk yakni penamaan Muhammad, apakah ini berlaku khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ini berlaku untuk yakni seluruh para nama Muhammad gitu ya? Jazakallah khairan. Yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan yakni penjagaan secara kafah. Secara kafah. Jadi penjagaan ini penjagaan secara utuh, komprehensif, keseluruhan. Itu hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 67, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah yang benar-benar menjagamu. Maksum itu kan benar-benar menjaga. Ya. Kamu wahai Muhammad yani minan nas. Hal ini didasarkan yani pada dalil itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar akan memberikan yani penjagaan. Makanya kemudian ditambahkan dengan tafsir dari Abu Hayyan yani tadi di dalam Al-Bahrul Muhit ketika menafsirkan surat Toha ayat 39. Ya, wastona'tuka li nafsi walitusna'a ala yani aini. Allah Subhanahu wa taala memberikan secara khusus kepada Nabi Musa, tapi kata Abu Hayyan ini juga berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi ini derajat pertama. Mereka mendapatkan penjagaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Baik. Adapun yani selain yani para nabi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya berbeda dengan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana saya sampaikan yani tadi, penjagaan yani anak-anak kita ya, itu tidak dengan nama, tapi dengan amalan soleh dia sendiri, ataupun bisa dengan amalan soleh tadi apa? Orang tua. Ya, itu adalah bentuk yani penjagaan. Ya, lah penjagaan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yani soleh sendiri. Bisa dengan zikir dan doa-doa. Baik yani dengan musuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jins. Karena orang yang ingin berbuat maka terhadap kita itu ada dua wujudnya. Baik yani syaitan dalam wujud jin maupun syaitan dalam wujud yani manusia.
Ya, dan itu semuanya ada. Adapun untuk para nabi, para utusan itu sudah pasti mendapatkan penjagaan, ya bahasa kita super maksim. Ya, adapun penjagaan bagi orang-orang selain para nabi, ya itu tergantung kepada amalan ibadah yakni kita semua. Ya. Dan yang kedua, itu bisa berefek yakni positif yakni dari amalan orang tua sebagaimana kita sampaikan yakni tadi. Wa kana abuhuma yakni salihah. Ya. Jadi kembali lagi kepada nama Muhammad itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena selain itu kembali kepada amal yakni soleh. Allahu taala alam bisawab. Nggih. Ada pertanyaan? Dari? Baik. Ada pertanyaan yang pertama, apakah Waraqah bin Naufal itu Islam? Subhanallah. Ini kapan ini Mas Yan? Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusui, terus kemudian masih lama ya. Tapi enggak ada masalah. Yani kita jawab. Waraqah ibnu Naufal, ini ada dua pendapat, langsung saja ya. Ada dua pendapat di kalangan yakni para ulama kontemporer. Meskipun mereka sepakat Waraqah bin Naufal itu adalah muslim. Ya, dianggap sebagai orang yang sudah bertauhid. Kenapa demikian? Didasarkan pada sebuah riwayat, dan nanti bisa dilihat Kitabul Bad'i Wahyi, yakni hadis-hadis yang pertama disebutkan dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala. Sahih Bukhari itu kan proses Nabi SAW menerima wahyu yang akhirnya kemudian dibawa oleh istrinya siapa, Khadijah, kemana? Waraqah bin Naufal. Dan janji dari Waraqah ibnu Naufal itu adalah akan membela Nabi SAW ketika beliau hidup. Para ulama ilmu tafsir hadis mengambil kesimpulan ini adalah bukti bahwasanya Waraqah ibnu Naufal itu sudah beriman ketika mendapatkan tanda-tanda yang sama sebagaimana beliau dapatkan di dalam kitab yakni Injil. Ya, itu kesempatan dari para ulama. Cuma yang diperdebatkan di kalangan para ulama kontemporer itu adalah beliau masuk mana? Sahabat ataukah tidak? Makanya Syekh Shalih Fauzan ya di dalam salah satu statementnya beliau menyatakan beliau muslim tapi bukan termasuk kalangan sahabat. Ya karena yakni sahabat ya itu punya kriteria khusus. Adapun Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala lebih condong bahwasanya beliau adalah seorang yang masuk dalam kategori sahabat. Makanya kalau disebut Waraqah ibnu Naufal, beliau menganjurkan at-taraddi bihi radhiyallahu yani anhu. Ya, jadi perbedaannya pada itu tak. Muslim. Baik. Nanti ada pembahasannya insyaallah yang enggak ada masalah. Karena beliau meninggal lebih dulu sebelum Nabi SAW sebelum menjadi Rasulnya. Ya tadi, ya bukti beliau sudah masuk Islam itu adalah pembelaannya ketika nanti kaum Muhammad ya dikeluarkan oleh kaummu pasti. Kalau seandainya aku masih hidup aku akan membelamu. Makanya para ulama kemudian sepakat Waraqah bin Naufal adalah seorang yakni muslim. Coba apakah seorang sahabat ataukah tidak? Tadi ada silang pendapat di kalangan para ulama kontemporer. Golongan Salafi harus wajib gamis. Taib, yakni pakaian yang menutup aurat itu adalah pakaian yang yakni sebenarnya dianjurkan ya. Yakni khudu zinatakum yakni inda kulli masjidin. Pakaian yang menutup yakni aurat. Dan mudah-mudahan kita bisa memahami akan hal ini. Ya. Jadi selama yakni pakaian itu adalah sesuatu yang bentuknya itu menutup aurat ya, maka wujud apapun hal itu selama tidak menyelisih yakni syar'i, hal itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Jadi apapun, ya tidak tipis, ya tidak terlalu longgar, ya meskipun itu tertutup yakni semuanya, maka itu tidak diperbolehkan ketika membentuk lekuk yakni tubuhnya. Atau yang keempat, ya tertutup yakni ketika berdiri, tapi ketika ruku atau sujud terbuka yakni auratnya karena lagi ngetren yakni misalnya. Ketika sujud kadang-kadang celananya dengan pakaiannya terbuka. Hal seperti ini ya nih jamaah yang dirahmati Allah. Ya, hal ini tidak diperbolehkan. Ya, termasuk di antara tambahan yakni para ulama misalnya pakaian ketika yakni sholat yakni jamaah itu ada yang menyarankan berasal dari harta yang halal. Meskipun sholatnya tetap dianggap sah. Ya, tetapnya dianggap yakni sah. Ya, kita mau sholat tapi pakai sarung curian misalnya. Menutup aurat, yang penting menutup aurat sah. Tapi dia membawa dosa. Sah karena sudah terpenuhi rukun-rukunnya dan syaratnya,
tapi dia berdosa karena faktor apa? Pencuriannya. Nah ini adalah di antara beberapa yakni syarat di saat yakni kita ingin menjalankan ibadah yakni salat, yakni misal ini khususnya. Ya. Dan yang terakhir yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni pakaian itu bukan termasuk pakaian khusus atau simbol-simbol keyakinan agama lain yang dipakai untuk ibadah. Misal kita paham ya. Ya. Baik itu pakai yakni simbol-simbol tertentu yang itu adalah bagian dari simbol yakni agama yang lain, atau mungkin pakaian itu memang pakaian khusus. Pakaian yakni khusus. Ya, jari khusus untuk ibadah ini dipakai misalnya. Ya, maka hal ini tidak dibolehkan. Mudah-mudahan beberapa persyaratan-persyaratan yang ringan ini bisa memahami dan memberikan pencerahan untuk kita bahwasanya tidak harus, yang penting persyaratan itu terpenuhi apapun wujudnya, ya, hal itu bisa diterima dan itu dianggap yakni sah yakni salatnya. Allahu taala alam bisawab. Yang terakhir, Ramadan dari Kalteng. Baik. Bolehkah mendoakan keluarga yang meninggal dalam kekufuran? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sisi. Ya. Yang pertama, selama masih hidup, kewajiban kita itu mendoakannya, tapi doa adalah doa untuk mendapatkan hidayah, bukan doa untuk diampuni dosanya. Makanya kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menegur dua nabi. Yang pertama adalah Nabi SAW dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ya tidak berbolehkan Nabi Ibrahim itu ayastaghfirul lil musyrikin, memberikan istighfar, doa minta ampunan kepada orang-orang musyrikin. Ya, walau kuni uli kurang mimba dimataben anum ashabul yani jahim. Kalau seandainya nyata-nyata mereka ini masuk neraka atau mati dalam kondisi yani kufur. Ya, hal ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya mendoakan hadahullah ilal Islam, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah, hal ini diperbolehkan dan malah ditekankan. Nabi SAW pernah mendoakan hal ini kepada dua orang yang menjadi musuh bebuyutannya. Dua orang siapa pertama? Umar ibnu Khattab, dan yang kedua apa? Amr ibnu Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal. Tapi bukan doa untuk mengampuni dosa-dosa kedua orang yang kafir waktu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan, artinya Rasulullah SAW menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala agar izzah Islam ini semakin naik pesat dengan masuk Islamnya atau dengan diberikan hidayah, bukan diampuni dosa-dosanya dari salah satu di antara dua orang ini. Itu yang pertama. Ya. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ya orang yang kita cintai siapapun, ya family atau teman dekat yakni kita meninggal dalam kondisi kekufuran, maka berarti sudah terputus, yakni sudah tidak ada lagi yakni kewajiban yakni kita terutama dalam doa. Ya minta hidayah apalagi? Ya dia mati dalam kondisi yakni kafir. Lebih-lebih kalau istighfar malah diharamkan. Jadi kalau sudah mati dalam kondisi kekufuran ya tidak ada kewajiban kita untuk mendoakannya. Baik mendoakan untuk menerima hidayah enggak mungkin sudah yakni selesai masa baktinya selama di dunia. Apalagi mengampuni dosa-dosanya. Makanya ini kadang-kadang yakni jadi latah ya sebagian kaum muslimin ikut-ikutan. Orang kafir jelas kafir, tapi kadang-kadang copy paste ya. Doanya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang yakni mulia dan lain sebagainya. Ya padahal kita lihat dia adalah orang kafir. Sudah, kalau orang kafir ya enggak ada doa-doa yang disematkan kepada mereka semua. Allahu taala alam bisawab. Begitu ya. Baik. Kesempatan yang terakhir insyaallah ada beberapa dihabiskan semua tadi. Ya. Saya enggak tahu ini ada door prize yani lagi. Ya. Mudah-mudahan para jamaah masih sabar untuk menanti ya. Atau kita awalkan ini. Ada lagi tuh ini. Baik, ini berkaitan dengan sumpah bahwa tidak melakukan sesuatu tanpa kita sadar telah melakukannya. Ya, kalau seandainya kita bersumpah melakukan sesuatu tapi kemudian yakni kita tidak melakukannya, ini tergantung, saya nggak tahu ini. Kalau seandainya melakukan hal sesuatu yang dianggap mustahil, bersumpah, ya, maka hal ini tidak boleh kita melakukannya, tidak boleh mewajibkannya. Atau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang menyelisih syariat, ya. Atau melakukan sesuatu yang memiliki syariat, maka tidak boleh kemudian diwujudkannya. Ya, ini tidak boleh diperbolehkan. Saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan yakni sholat yang 5 waktu misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan untuk mewujudkannya.
Ya, tidak boleh kemudian melaksanakannya. Dianggap ya ini tidak ada. Lah, saya nggak paham ini apakah masuk yang menyelisihi syarat ataukah ya ini tidak. Makanya ada dua hukum yang berkaitan dengan hal ini. Yani sumpah kalau seandainya berkaitan dengan penyelisihan syariat maka tidak boleh diwujudkan, tidak boleh dilakukan. Ya, tapi apakah dia harus membayar yani kafarat? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib yani kafarat, sebagian besar mengatakan tidak wajib yani kafarat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita sudah bersumpah untuk melakukan sesuatu yang mubah atau tidak melakukan sesuatu yang mubah, kemudian kita melanggar sumpahnya, maka di sini wajib untuk membayar yani kafarat. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang berfirman yang di dalam di awal yani surat nanti bisa dilihat ya. Ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidu bima aqadtumul yani ayman. Fa kaffaratuhu yani it'am. Ya nanti bisa dilihat di dalam yani surat Al-Maidah ayat 89. Kafaratnya itu adalah itman asyarati masakin, 10 orang miskin. Ya. Kemudian yang kedua kalau tidak mampu ya bisa dengan memberikan pakaian yang layak untuk mereka, kalau tidak mampu yakni dengan memerdekakan budak. Yang ketiga kemungkinan enggak. Karena budak tidak ada. Jadi ada dua kemungkinan kalau seandainya kita melanggar sumpah kita selama sumpah kontennya tidak melanggar syariat, wajib yakni kafarat. Bisa memilih antara memberi makan yakni 10 orang atau mungkin barangkali apa? Ya, tadi memberikan pakaian yang layak yakni untuk mereka. Nanti bisa dilihat yakni tafsirnya di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allahu taala alam bisawab. Baik. Kita mulai dari yang besar apa yang kecil? Akhwat dulu ya. Baik, untuk akhwat yakni pertanyaannya sebutkan yakni satu saja untuk perempuan ya, sebutkan satu saja hikmah di balik Nabi SAW dijadikan yatim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang insya Allah ya, langsung dijawab. Milihnya apa? Oh ada sendiri ya. Ada enggak yang jawab? Bismillah. Baik. Yang pertama apa? Satu aja apa? Agar Nabi Muhammad lebih peka terhadap nilai kemanusiaan dan sosial hingga bisa masuk ke semua golongan meskipun dari keturunan yang mulia dari Baik. Satu ya. Baik. Jazakillah khairan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua untuk akhwat. Ya, ini secukupnya saja ya, kayaknya enggak semuanya. Salah satu di antara ya yang kita inginkan ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya adalah yakni hikmah yakni dibalik dirahasiakannya tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Satu, sejarah yang menentukan dan didukung oleh dalil yang syar'i, Ustaz. Taib. Betul jawabannya? Yani untuk menutup yani celah sebenarnya ya supaya tidak ada ritual dan ibadah-ibadah khusus yang dikaitkan dengan tanggal kelahiran yang sejatinya belum jelas. Ya, inilah hikmah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutkan yani satu saja kisah palsu yang berkaitan dengan detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saja kisah palsu. Ada? Yani ada kisah yang tidak sahih, yang tidak valid berkaitan dengan detik-detik kelahiran atau pasca kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saja kisahnya apa? Secara umum saja. Silakan. Enggak ada yang jawab? Satu saja, kisah yang tidak sahih. Detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Ada apa enggak? Padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Apa? Kisah yang tidak sahih. Bersamaan dengan detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pasca kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tadi ya kisah-kisah yang tidak sahih ya. Banyak enggak tadi? Banyak. Enggak ada satupun. Satu saja. Yang ini pecahnya Iya, saat iya. Nabi Pecahnya ya di diberi batu kalung. dan ketika diletakkan bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau padamnya ini dan lain sebagainya ya. Taib. Sudah cukup insyaallah. Berarti ini untuk door prize yang paling besar ini nanti bisa dilihat isinya. Qaddarallahu ma syama fa'al, ini cuma satu ya nih jamaah. Jadi ini harus diperebutkan antara jamaah
yakni ummahat dan para bapak-bapak, dan sudah disepakati nanti kalau nanti ada dari bapak-bapak berarti nanti panitia mengatakan ada, berarti dahuluan yang bapak. Kalau dari koordinator putri nanti ada yang angkat tangan lebih awal, segera yang bawa mic ngomong ada. Biar nanti yang berhak menjawab pertama adalah dari yakni pihak yakni akhwat, ya. Pertanyaannya karena ini door prize paling besar, yakni mau tidak mau pertanyaan yang agak susah. Insya Allah nggak terlalu susah banget ya. Theodor Noldik nggak masuk insya Allah. Nggak tahu caranya. Nulisnya kayak apa Theodor Noldik tadi. Baik, intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yakni tiga ya tanda-tanda nubuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis sahih. Yang ikhwan Ustaz sebenarnya. Yang ikhwan. Ikhwan ya tahu. Yang berdasarkan hadis sahih ya dari Irbad Ibnu Sariyah, tiga-tiganya supaya nanti ini yang seharusnya kita nanti kampanyekan dan kita nanti promosikan dan kita sampaikan yang sahih. Yang pertama apa? Yang pertama doa Nabi Ibrahim, yang kedua berita gembira dari Nabi Isa, yang ketiga mimpi ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Insyaallah jazakallah khairan insyaallah. Jazakallah khairan insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat yakni hadiahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala masyaallah yakni pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kalau tidak ada udzur, pembahasan selanjutnya kalau tidak ada udzur adalah tentang masa menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.